Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana keadaannya Pak Malik, sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai proses coaching, di sini ada saya berperan sebagai supervisor atau pengamat ya, yang akan melihat proses coaching dari Bapak Malik dengan coach nanti ya. Namun sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan dilakukan nanti. Saya harap proses coaching nanti Bapak Malik menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak Malik juga diharapkan menerapkan kompetensi sebagai seorang coach nanti, yaitu salah satunya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan teknik rasa. Baik, Pak. Kemudian harapan selanjutnya, saya harap dalam proses percakapan coaching Bapak nanti dapat menerapkan alur tirta ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bapak Malik, telah saya sampaikan tadi adalah rubrik penilaian yang akan menjadi pedoman untuk saya mengamati Bapak nanti sebagai coach. Bagaimana? Apakah Bapak dapat memahaminya? Alhamdulillah, saya pahami, Pak. Baik, Bapak Malik, selanjutnya sebelum saya melakukan sebelum Bapak melakukan coaching, izinkan saya bertanya terhadap Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti? Baik, Pak Asep, izin saya menjawab ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi Bapak akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya? Baik, iya Pak, betul Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di bagian mana nanti yang Bapak harapkan untuk saya amati? Baik, saya berharap Bapak bisa mengamati saya, bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut. Ya, apakah pertanyaan saya itu bisa menggali potensi dari coach atau tidak. Jadi, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana penilaian dari Bapak Malik terhadap yang akan nanti dikembangkan, yaitu dari pertanyaan berbobot tadi? Ya, menurut saya ini sangat penting Pak ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach, karena ini merupakan kunci dari sebuah proses coaching. Ya, karena kalau seorang coach itu melakukan pertanyaan yang berbobot, insya Allah si coach itu bisa menggali potensi diri sendiri, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, harapan ya dari observasi yang nanti akan dilakukan ini, kira-kira harapannya apa yang Bapak harapkan? Ya Pak, saya berharap dari hasil coaching nanti saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach, yaitu mulai dari prinsip coaching, kemudian menetapkan menetapkan alur tirta, Pak. Mengajarkan alur tirta. Ya, baik Bapak Malik. Semoga dari indikator ya keberhasilan yang Bapak Malik sampaikan tadi dapat tercapai dalam proses coaching nanti. Amin, Pak. Hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya tanyakan. Sekarang silakan nanti Bapak Malik bisa memulai melakukan percakapan dengan coachnya. Semoga prosesnya nanti diberikan kelancaran sesuai dengan indikator yang tadi Bapak harapkan. Amin, amin. Terima kasih Bapak Malik. Sudah siap ya? Insyaallah siap, Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya ya Pak Malik. Baik Pak Asep, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sunhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Apa kabar Bu Sun hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya. Iya, saya
baru buka WA Ibu tadi pagi ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ada waktu siang ini ya, Ibu WA saya ingin bertemu dengan saya, Bu ya. Iya betul ya. Ada apa gerangan Bu ya yang ingin Ibu sampaikan? Oh ya, terima kasih Pak Malik sebelumnya karena sudah merespon WA dari saya. Saya itu ingin cerita ya Pak Malik ya, mempunyai sedikit masalah yang mengganjal di pikiran saya, yaitu tentang siswa saya itu banyak yang kurang semangat dalam berliterasi ya. Jadi kurang semangat membaca, sehingga di situ efeknya juga ke rapor sekolah juga kurang meningkat ya, rendah Pak Malik begitu. Baik, jadi Ibu mengeluhkan siswa Ibu yang literasinya kurang Bu ya? Iya, betul ya. Sehingga berefek pada rapot pendidikan sekolah yang kurang baik. Iya betul. Itu Bu ya? Iya Pak. Baik. Emang yang Ibu harapkan seperti apa Ibu? Saya itu berharap siswa saya itu rajin membaca ya, literasi bagus, terus semangat tiap hari membaca, sehingga nantinya juga akan meningkatkan rapor sekolah. Dan dengan membaca kan mereka pasti semakin nambah wawasan pengetahuan ya, jadi semakin berpikirnya semakin bagus. Ketika kita tanya juga mereka bisa jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, seperti itu Pak Man. Baik, Ibu harap anak literasinya bagus ya, sehingga meningkatkan rapot sekolah. Iya betul. Kalau saya boleh tanya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya, saya ingin bercerita tentang tadi masalah saya tentang literasi siswa saya yang kurang meningkat, apa motivasinya kurang ya. Terus supaya nanti saya dari percakapan kita itu menemukan solusi yang bagus, yang pas, apa kira-kira bisa meningkatkan kemampuan literasinya Pak. Baik, jadi Ibu berharap dari percakapan ini ada solusi dari masalah yang Ibu alami saat ini Bu ya? Iya Pak. Baik. Dari sisi mana Ibu yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak itu? Iya, saya ingin pertama motivasi aja ya, karena saya lihat mereka banyak yang bermalas-malasan untuk membaca ya. Saya ingin meningkatkan keinginan membacanya itu ada ya, tidak malas. Terus baik itu membaca buku di sekolah ataupun ketika saya suruh membawa HP, pembelajaran dengan HP, mereka juga mau baca materi yang kita share lewat HP tersebut ya, karena saya lihat selama ini mereka itu hanya senang di main gamenya, nonton videonya. Jadi untuk membaca materi itu pada males gitu Pak ya. Itu yang ingin saya tingkatkan ya. Jadi selama ini anak-anak itu lebih cenderung main game ya? Iya betul ya. Game. Sedangkan mereka malas baca gitu ya. Kemudian motivasinya untuk membaca juga kurang. Iya gitu. betul ya. Baik, Ibu Sunhana, harapannya memang seperti apa dalam beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, yang diharapkan seperti apa? Harapan saya itu literasi anak meningkat, baik membaca buku ataupun lewat internet ataupun HP ya. Terus dengan begitu mereka rajin baca, banyak wawasan, banyak pengetahuan, dan ketika kita tanya di pembelajaran mereka bisa jawab, termotivasi. Akhirnya harapan yang kita kan pasti tujuan pelajaran bisa tercapai ya Pak ya. Setelah tujuan pelajaran bisa tercapai, kita bisa menularkan ke orang lain, akhirnya rapor sekolah bisa meningkat dalam lingkup sekolah. Seperti itu harapan saya Pak. Tadi Ibu sudah menyampaikannya ke saya, indikator harapan Ibu ya. Iya betul ya. Ketika anak ditanya soal pelajaran, anak bisa jawab. Kemudian rapor sekolah juga meningkat. Iya benar Pak. Baik, kalau boleh tahu Ibu, dari skala 1 sampai 10, Ibu memberikan nilai berapa ke anak-anak di kondisi sekarang? Iya betul, kalau saya amati ya Pak ya, itu saya mungkin ngasih nilai 6 ya. Karena mungkin itu ya angka yang pas buat mereka ya, karena saya lihat mereka memang kurang bersemangat ya, bermas-malasan ketika kita suruh baca ya. Itu baru baca buku aja ya, belum baca lewat HP ataupun yang lain. Pak, mungkin angka yang pas buat siswa saya ya. Jadi Ibu berikan nilai 6 ya? Iya betul. Anak masih bermalas-malas membaca ya? Iya benar Pak. Jadi seperti itu. Baik, yang Ibu harapkan di angka berapa sebetulnya Bu? Saya itu berharap di angka 9 atau 10 ya, mungkin tepatnya pasnya di 10 ya Pak ya. Biar sempurna, anak-anak meningkat motivasinya membaca, literasi meningkat, mereka menambah wawasan. Terus yang akhirnya nanti tujuan belajar kita tercapai dari membaca tiap hari aja ya. Terus yang akhirnya nanti kita juga
meningkatkan rapot sekolah yang ada, karena selama ini kita rendah terus untuk literasi ya Pak ya. Jadi Ibu menginginkan anak itu nilainya jadi 10 dari Iya betul Pak, iya. Nah, Ibu memberikan angka 10 itu indikatornya apa Bu? Kira-kira apa yang diharapkan dari angka 10 itu? Dari angka 10 itu pasti kita kesempurnaan ya Pak ya, anak-anak setelah nanti saya berharap menemukan solusi, anak bisa termotivasi bagus untuk membaca literasi ya. Terus mereka juga rajin membaca buku, rajin membaca materi-materi yang kita share, semangatnya ada, terus menambah wawasan pengetahuan mereka, dan juga yang pasti meningkatkan rapot sekolah, itu tujuan utamanya ya, supaya sekolah kita itu tidak nilainya tidak rendah, tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain seperti itu. Nah, Ibu jadi menginginkan di angka 10 dengan indikator yang Ibu harapkan anak-anak membaca gitu ya. Kemudian ketika ditanya juga bisa menjawab. Iya betul. Efeknya adalah kepada rapot pendidikan sekolah yang bagus begitu Bu ya. Iya. Nah, dari harapan Ibu yang sudah dikemukakan tadi, apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau yang sudah saya lakukan itu, saya sudah ngelaksanain literasi atau membaca 15 menit sebelum belajar ya Pak ya, itu sudah saya terapkan. Tapi karena tidak konsisten, terbentur dengan waktu yang kurang, materi yang terlalu padat ya. Kebetulan saya ngajar kelas 6, jadi materinya terlalu banyak yang harus dikejar dalam waktu tidak ada setahun ya. Jadi di situ kurang konsisten saya ya, kurang konsisten menerapkan literasi membaca 15 menit sebelum belajar. Jadi hasilnya itu belum kelihatan ya Pak ya, belum maksimal. Maka dari itu saya berpikir harus melakukan apa lagi nih, kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang Ibu sudah lakukan adalah membaca 15 menit sebelum belajar. Iya betul. Namun ternyata tidak ada hasilnya ya. Hasilnya kurang. Iya betul, belum ada hasilnya ya. Baik. Dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, melakukan kegiatan literasi sebelum belajar 15 menit, ternyata hasilnya belum maksimal ya. Kira-kira menurut Ibu nih, ke depan apa lagi yang harus Ibu lakukan selain tadi? Insya Allah mungkin saya selain pertama akan konsisten dulu ya untuk kegiatan literasi sebelum belajar itu. Saya konsisten, saya istiqomahin rutin tiap hari. Selain itu mungkin saya akan membuat pojok baca Pak ya. Karena selama ini kelas saya itu belum punya pojok baca yang nyaman ya. Yang ada hanya buku-buku di rak saja begitu aja. Jadi saya ingin berencana membuat pojok baca yang nyaman, menarik, mungkin dengan hiasan-hiasan yang menarik buat anak. Jadi di situ anak nanti akan termotivasi, oh enak nih tempat bacanya itu, jadi termotivasi untuk membaca. Dan selain itu mungkin saya ingin menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan ya, karena kebetulan perpustakaan itu off selama setahun terakhir ini, tidak aktif ya, jadi anak-anak nggak ada yang berkunjung ke perpustakaan. Di situ saya ingin mengaktifkan kembali, menjadwalkan ke depannya ya, biar anak-anak itu rajin membaca ke perpus juga. Jadi Ibu rencana ke depan adalah menguatkan yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya betul. Literasi 15 menit dengan konsisten begitu ya. Iya. Kemudian Ibu akan mengadakan pojok baca. Pojok baca ya. Kemudian akan mengunjungi perpustakaan lain gitu ya, supaya motivasi membaca anak lebih meningkat. Iya Pak. Ada lagi kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan? Mungkin selain itu saya akan pertama paling menambah koleksi bukunya ya Pak ya, menambah koleksi buku, mungkin dengan minta bantuan orang tua, dengan bantuan kepala sekolah, dan juga saya ingin berkunjung ke sekolah-sekolah lain Pak, mungkin yang dalam lingkup di gugus saya, di satu kecamatan, sekolah-sekolah yang pojok bacanya sudah bagus, perpustakaannya sudah rapi, biar menjadi referensi saya untuk saya terapkan di sekolah saya, utamanya di kelas dulu ya Pak, yang pastinya. Itu. Baik, jadi Ibu selain tadi rencana yang sudah disebutkan tadi, Ibu akan menambah koleksi buku perpustakaan betul ya, supaya bisa meningkat literasi anak-anak ya. Luar biasa Ibu ya, rencana Ibu sudah sangat bagus sepertinya ya untuk meningkatkan hasil literasi anak-anak Bu ya. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Amin. Nah, dari rencana Ibu yang sudah disebutkan, prioritas apa nih yang pertama dilakukan? Saya mungkin di
pojok baca dulu. Saya akan pojok baca. pertama sih langkah saya buat pojok baca, menjadwalkan kunjungan. Yang pastinya saya harus minta dukungan dulu dari kepala sekolah ya. Saya izin dulu ke kepala sekolah bagaimana program saya dari yang pertama tadi konsisten 15 menit sebelum belajar membaca, terus mengaktifkan pojok baca, membuat pojok baca yang nyaman, kunjungan perpus. Yang pasti saya akan minta dukungan dulu kepala sekolah, diizinkan atau tidak. Nah, setelah nanti kepala sekolah mengizinkan, saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, minta masukan atau saran bagaimana baiknya dan langkah berikutnya. Saya akan mungkin mengadakan rapat dengan orang tua ya untuk hasil peningkatan motivasi literasi tersebut. Baik Ibu Sunhana, jadi Ibu akan dalam waktu dekat akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat. Iya betul. Minta dukungan kepada kepala sekolah Bu ya. Rencana itu kapan Bu kira-kira bisa dilaksanakan? Insya Allah mungkin mulai besok ya. Saya pertama akan konsisten dulu ya, mumpung di sini kita masuk tahun ajaran baru, akan konsistenkan dulu, istiqomahin dulu yang literasi 15 menit sebelum belajar. Selanjutnya mungkin seminggu ke depan setelah rutin saya akan buat pojok baca dulu ya Pak ya, buat pojok baca dalam seminggu ke depan. Selanjutnya akan menjadwalkan itu yang kunjungan perpus. Nah, untuk ke minggu berikutnya secara rutin juga, mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita pelan-pelan supaya ada hasilnya juga ya. Terus saya juga akan mungkin dalam sebulan ke depan ya, itu setelah seminggu 2 minggu saya akan mungkin kunjungan dulu ke perpustakaan sekolah lain ya, supaya ada referensi buat saya ke depannya untuk diterapkan di sekolah. Baik Ibu, Masya Allah, Tabarakallah, rencananya sungguh sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Amin ya amin. Baik Ibu, selain tadi Ibu minta dukungan kepala sekolah, orang tua dan rekan sejawat, ada lagi tidak Bu dukungan lain? Kalau dukungan lain mungkin dari selain dari orang tua, dari kepala sekolah ya, dari guru, dari siswa utamanya ya Pak ya, kita harus berkolaborasi juga. Saya ingin mungkin dalam minggu gugus ya Pak ya, mungkin kita berkunjung-kunjung ke sekolah yang satu gugus sama kita, mungkin juga sharing juga sama teman satu gugus, bagaimana pojok baca yang bagus atau perpustakaan yang nyaman buat siswa, seperti itu Pak. Mungkin dari selain dari langkah-langkah tadi ya yang akan saya lakukan. Baik Bu, luar biasa ya langkah-langkah Ibu yang ingin Ibu laksanakan, sangat menggugah sebetulnya, keluar dari keluar dari Ibu sendiri. Nah, Ibu Sunhana, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, apa hasilnya menurut Ibu nih? Kalau iya betul. Mungkin yang saya dapatkan Pak ya, kesimpulan dari coaching kita hari ini, alhamdulillah saya dari permasalahan saya setelah saya ngobrol sama Pak Malik itu saya menemukan langkah yang harus saya tempuh apa ya untuk meningkatkan literasi siswa tadi, langkah-langkahnya apa, solusinya apa, sehingga semoga nanti bisa membantu meningkatkan literasi siswa sehingga permasalahan yang saya pikirkan ini bisa terpecahkan ya Pak ya. Alhamdulillah saya senang bisa berbagi dengan Pak Malik. Pak Malik juga motivasi saya, menggali kemampuan saya dalam menemukan solusi ya. Itu mungkin kesimpulan dari kegiatan hari ini Pak. Baik, alhamdulillah Bu ya, dari hasil perbincangan kita hari ini Ibu sudah bisa menemukan solusi Bu ya. Iya betul dari Pak. permasalahan yang dialami oleh Ibu Sunhana. Baik Ibu, kita di akhir sesi Bu nih. Terakhir dari saya Bu, perasaan Ibu seperti apa nih setelah kita berbincang? Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Pak Malik, alhamdulillah saya menemukan solusi ya Pak ya, menemukan solusi. Pikiran saya lebih lebih tercerahkan ya, lebih plong, sehingga mengurangi beban di pikiran saya ya. Saya tentunya senang sekali bisa sharing dengan Pak Malik, akhirnya menemukan solusi yang harus saya lakukan. Jadi saya bersyukur banget nih bisa ngobrol dengan Pak Malik, senang sekali ya. Terima kasih banyak nih atas masukannya, sarannya ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Jangan lupa nanti setelah Ibu melakukan rencana itu, saya ingin dengar hasilnya seperti apa. Ya siap, insya Allah nanti Pak ya, ketika saya sudah melakukan saya akan menghubungi Malik lagi untuk sharing lagi ya Pak ya, untuk ke coaching lagi untuk hasil yang saya capai ya. Baik.
mungkin sampai sini Bu ya percakapan kita ya. Iya, Sekali lagi, iya, kerasa cepet banget ya Pak. bisa berjalan dengan baik. Amin, ya amin. Terima kasih banyak Pak Malik ya. Sama saya juga terima kasih Ibu sudah bisa berbagi dengan saya. Iya, Sampai berjumpa di sesi nanti Bu ya. iya, baik ya. Terima kasih banyak Pak Malik ya. Sama-sama, mari kita tepuk Siap ya. kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan setelah ini Ibu Surhana bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Malik, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak Malik lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak Malik menilai performa dari kompetensi yang sudah Bapak Malik lakukan dalam kegiatan coaching? Baik Pak Asep, alhamdulillah menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching dengan baik Pak. Alhamdulillah. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Menurut saya tadi saya sudah melakukan alur coaching dengan baik dan juga saya sudah menunjukkan kompetensi seorang coach ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya. Kalau begitu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Baik Pak. Mengenai kegiatan coaching tadi. Yang pertama, saya lihat kemitraan sudah bisa Bapak bangun ya. Alhamdulillah. Antara coach dengan coachingnya. Kemudian yang kedua, proses kreatif dari pertanyaan Bapak sesuai dengan kompetensi indikator ketercapaian awal ya. Ya, jadi Pak, Bapak betul, sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya dengan begitu detail sehingga saya melihat hasil ya, solusi-solusi itu tergali dari coachingnya sehingga bisa menemukan solusi ya dalam permasalahannya. Kemudian alur ketika pelaksanaan kegiatan coaching juga alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Alhamdulillah Pak, tentunya saya sangat senang mendengar pernyataan atau kesimpulan dari penilaian Bapak Pak. Alhamdulillah ya Pak Malik. Lalu bagaimana rencana tindakan yang akan Bapak lakukan untuk berikutnya mengenai kegiatan coaching ini? Ya Pak, saya ke depan akan mengembangkan potensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena ini sangat penting menurut saya, kunci daripada proses coaching supaya coach bisa menemukan ide-ide yang ada pada dirinya. Juga ke depan saya akan banyak berlatih untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat, juga kemudian supaya keterampilan saya di dalam hal coaching meningkat, saya juga akan ikut-ikut mungkin seminar, ikut-ikut pelatihan dalam hal ini Pak. Nah itu semoga rencana kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Amin. Nah, izin Pak, mungkin untuk hasil pengamatan ini nanti akan saya catat ya di POM Supervisi Akademik. Baik Pak, silakan Pak. Nah sebagai penutup, saya minta pernyataan dari Pak Malik mengenai kegiatan proses hari ini. Baik Pak, jadi hasil coaching saya dengan coach saya merasa senang bisa membantu mengarahkan coach saya menemukan ide-ide gagasan dari yang mereka kemukakan gitu ya, sehingga coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya juga merasa senang keterampilan saya terus meningkat Pak. Alhamdulillah ya, semoga kegiatan ini bisa menjadi kebaikan ya, Amin, amin, kita Pak. semua.
terutama dalam peningkatan kompetensi kita bersama. Amin, amin. Mungkin yang terakhir, kita sama-sama saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak. Ya, saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.